Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling bagi ABK, anak ADD atau ADHD, mata kuliah konseling kebutuhan khusus oleh Ahmad Zakiyul Ali, Hanifatul Lusnaini, dan Syariat Wahyu Nur Rahman. Pengertian anak ADD atau ADHD. ADHD menurut Kosasi E 2012.217 adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Pada umumnya, gangguan ini dijumpai pada anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah. Menjelaskan bahwa ADHD sendiri sebenarnya adalah kondisi neurologis yang menimbulkan masalah dalam pemusatan perhatian dan hiperaktivitas impulsivitas di mana tidak sejalan dengan perkembangan usia anak. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH. ADHD secara internasional dijelaskan dalam buku rujukan diagnosis psikiatri DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorder, di mana ADHD yaitu bila seorang anak menampilkan beberapa gejala dari gangguan perhatian dan konsentrasi, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Tanda-tanda ADHD, hyperactivity. Yang pertama, seringkali menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Kedua, selalu meninggalkan tempat duduk ketika di kelas, selalu berlari ke sana kemari atau suka memanjat dan sering terlihat kikuk atau tidak luas. Sering menghadapi masalah ketika bermain atau melakukan aktiviti karena tidak bisa fokus, selalu banyak bercakap, dan yang terakhir, sering bergerak tanpa terkendali atau kerap bertindak seolah-olah digerakkan oleh motor. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan teman saya, yaitu tanda-tanda anak ADD atau ADHD dalam segi pemusatan perhatian yang sangat singkat. Yang pertama, sering gagal memberikan pemusatan perhatian dengan teliti kepada pekerjaan yang terperinci atau sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan tugas sekolah dan kegiatan sehari-hari. 2. Selalu tidak mematuhi arahan dan gagal menyiapkan kerjaan sekolah, kerjaan harian atau tugas. 3. Sering mengalami masalah untuk mengatur tugas atau aktivitas sehari-hari. 4. Sering mengelak, tidak suka, atau keberatan hendak melakukan sesuatu yang tugasnya memerlukan konsentrasi yang lama, seperti tugas-tugas di sekolah ataupun di rumah. Yang kelima, mudah lupa dan selalu kehilangan barang, misalnya pensil, buku, atau pekerjaan sekolah, bahkan mainan dan lain sebagainya. Namun dalam tingkah laku impulsif ada 4 hal. Yang pertama, selalu memberikan jawaban sebelum soal selesai ditanyakan. 2. Kurang sabar dan menghadapi masalah ketika menunggu giliran. 3. Sering mengganggu atau mencela perbuatan atau aktivitas orang lain. 4. Sering membuat pertimbangan yang salah dan mudah mengalami konflik dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab gangguan perhatian anak ADD atau ADHD. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Beberapa bukti penelitian menyatakan bahwa genetik adalah faktor terpenting dalam memunculkan perilaku ADHD. Dikemukakan pada buku Kosasi 2022 di halaman 22. Yang pertama, 1/3 dari anggota keluarga anak ADHD terjangkit gangguan seperti itu. Dengan demikian, jika orang tua mengidap ADHD, maka anak-anaknya memiliki risiko lebih tinggi terhadap ADHD. Kedua, pengidap ADHD mendekati 3 kali lebih banyak terjadi pada keturunan langsung daripada adopsi. 3. Pada anak kembar, jika salah satunya mengidap ADHD, kemungkinan besar saudaranya juga mengidap penyakit tersebut. Dan yang terakhir, analisis molekul genetik menyatakan bahwa
gen-gen tertentu dapat menyebabkan ADHD pada anak. Yang selanjutnya yaitu faktor masalah pada otak. Dari berbagai riset mengenai otak, para peneliti mendapatkan gambaran yang menarik, yaitu bahwa otak kiri dan kanan penderita ADHD bekerja dengan kecepatan yang berbeda. Otak kanan jauh lebih aktif daripada otak kiri. Adapun penyebab ketidakseimbangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, otak kekurangan suplai oksigen. Biasanya terjadi saat persalinan yang sulit, tali pusar melilit leher bayi. Selain itu, bisa juga terjadi karena anak sempat tenggelam sehingga tidak dapat bernafas dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu benturan keras pada kepala. Yang ketiga, panas yang tinggi sehingga anak mengalami kejang. Panas ini bisa disebabkan oleh infeksi radang atau akibat dari pemberian vaksin yang mengakibatkan anak demam dan panas yang tinggi. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Menurut Peternotte A. dan Jen Baltelier, sudah tidak zaman untuk berdebat faktor penyebab ADHD, yaitu faktor keturunan atau pengasuhan orang tua. Akan tetapi kedua faktor di atas secara timbal balik saling berpengaruh. Dari penelitian faktor keturunan pada anak kembar dan anak adopsi, tampak bahwa faktor keturunan membawa peran sekitar 80%. Anak dengan orang tua yang 26 menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai resiko mendapatkan anak ADHD. Interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan lingkungan juga memiliki pengaruh terhadap munculnya ADHD. Dengan kata lain bahwa ADHD juga bergantung kepada kondisi gen tersebut dan efek negatif lingkungan yang bila hal itu terjadi bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan itu penuh resiko. Lingkungan dalam hal ini berarti luas, termasuk lingkungan psikologis, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis anak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.